Mohon perhatian Bapak dan Ibu sekalian yang terhormat Bupati Kudus Bongan tiba di tempat acara. Dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dipersilahkan. Yang kami hormati Bapak Bapeda, Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan untuk bisa melakukan rapat kerja kesehatan daerah. Dasar penyelenggaraan kami ini adalah Peraturan Bupati Kudus nomor 1 tahun daerah, Peraturan Bupati Kudus nomor 3 tahun dan pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kudus, dan 4.01 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus tahun sampaikan Bapak di sela-sela ini kan berandai-andai sesuai dengan yang diharapkan semua pihak, terutama dalam bagus, karena cakupan kami dari standar pelayanan minimal sudah tercapai, namun yang di dalam benak kami hanya PLT Badan Pemberdayaan Masyarakat. Terima kasih kehadirannya dari Dinas Pendidikan atau yang mewakili seluruh peran serta para pelaku kesehatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kudus, baik dari lingkungan pemerintahan daerah maupun dari rumah sakit swasta, termasuk asosiasi kesehatan. Dan nampaknya tadi saya lihat dari IPI juga hadir ya. Kali ini termasuk lembaga pendidikan kesehatan, Stikes ya. Kali ini rapat kerja evaluasi yang diselenggarakan oleh Pak Kepala Dinas Kesehatan, karena ini bukan awal tahun, ini sudah pertengahan tahun, jadi kita bikin evaluasi saja lintas yang saya dengar. Tapi satu hal yang perlu dipahami oleh para pelaku, pengelola, penyelenggara kesehatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kudus, saya mohon bisa mengadopsi program pemerintah pusat, karena kita ini belum menjadi negara sendiri. Ini ada program aksi rancangan pemerintahan yang akan datang dengan terpilihnya presiden nanti yang dilantik. Maknanya apa? Program yang selama ini sudah berjalan ditambah aksi 5 aksi untuk program mulai utamanya karena menyangkut kesehatan. Kalau kemarin pemerintah pusat sudah menyelenggarakan BPJS, yang akan datang ini nanti dibikin semuanya Indonesia sehat. Maknanya tidak ada diskriminasi, tidak ada pembatasan. Wong miskin ya pokoknya berobat. Kalau mau membuka lembaga bisnis kesehatan ya siap untuk menerima itu. Kalau masih mau menjadi penyelenggara kesehatan ya laksanakan itu. Caranya bagaimana? Ya nanti sambil nunggu jumlahnya. Ini Pak Kepala Dinas Kesehatan yang ingin saya tegaskan, kita tidak usah terlalu berbelit-belit untuk mencapai MDGs. Kalau saya bertanya dengan basic-basic, berapa sih tingkat angka kematian? Lolas numbernya itu perhitungan. Kalau saya bilang mantan Pak Kepala Dinas Pendidikan, Pak Cer, kamu jadi Kepala Dinas Pendidikan, angka partisipasi kasar ini berapa? APK-nya. Kalau kesehatan ini berapa? Perhitungan jumlah dari jumlah penduduk dibanding tingkat kematian ini berapa? Tidak usah berpikir Jawa Tengah masih rata-rata. Saya belum jadi gubernur Pak, masih jadi bupati. Apa? Jadi saya masih sadar bahwa saya ini masih ketua RT gitu loh Pak. Ya, daerah kesehatan semua rumah sakit yang ada di Kabupaten Kudus, mari kita sinkronkan. Jaminan kesehatan bagi orang yang tidak mampu ini adalah masuk dalam salah satu program. Sehingga saya minta nanti dirumuskan pada forum rapat koordinasi evaluasi ini, Bapak Ibu, cobalah berhitung berapa jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Kudus
5 tahun belakang kita hitung average untuk rata-rata ketika kematian itu berapa, penyebab utamanya apa, solusinya apa. Ini yang terpenting kalau bicara kematian. Bicara soal layanan kesehatan, sudah sinkronkah dengan visi daripada pemerintah daerah? APBD yang dianggarkan oleh pemerintah daerah yang dibantu oleh APBD 1 maupun APBN ini adalah menjabarkan dan melaksanakan visi daripada pemerintah daerah, misi daripada pemerintah daerah. Ini penting, sehingga dinas kesehatan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan pemerintah daerah yang Pak Kepala Bapeda menempelkan angka-angka ini termasuk kegiatan-kegiatan pada hari ini. Maka kalau di Kompas hari ini ada 8 aksi pemerintah pusat yang akan datang di pemerintahan masa transisi ini, bahwa pendidikan adalah pilar utama, kesehatan adalah pilar kedua, termasuk untuk penyelenggaraan tenaga kerja untuk mengurangi ini. Ya, penjabaran untuk kesehatan inilah memberikan layanan yang baik kepada masyarakat. Ini saya mohon tidak terkecuali kepada siapapun para penyelenggara kesehatan ini, apakah dari akademisi, apakah dari asosiasi, apakah dari profesi, ini semuanya harus menjadi serangkaian satu kesatuan. Tuhan. Ini yang saya minta. Tidak ada di dalam penyelenggaraan pemerintahan atau di dalam ilmu ini tanpa ada perhitungan. Karena saya yang melantik, saya memilih, selalu saya katakan tingkat rasio untuk kunjungan atau pasien yang masuk di rumah sakit ini mari kita berhitung. Ini semuanya bisa dihitung. Tidak usah menurun staf saya. Kayak apa ini, kalau di apa sih yang terjadi di puskesmas kami, apa sih yang terjadi di sub unit bidang kami, apa sih yang terjadi di staf kami, lihatlah. Dari minggu depan saya minta kepada Bapeda, saya kok iri ya, dia Trisma ya, Wali Kota Surabaya, itu kayak gitu aja kok banterilah karuan. Di sini nih yang bodoh saya kalian. Ternyata satu hal, bahwa yang namanya undang-undang ASN semua itu cukup dilakukan dengan Perpu. Yang namanya kepala dinas Pak, di Surabaya, mungkin Pak Kepala Bapeda kemarin sudah tidak Surabaya ya. Kepala bidang, kepala seksi, remunerasinya itu bisa puluhan juta. Tapi ada kepala dinas yang tidak dapat apa-apa. Orang kerja, elek kok mas. Non-job biasa. Jadi minggu depan, kamu berangkat dong. Lihat, daripada kamu mendengar cerita BKD kepala puskesmas sampai pensiun, terus lemas. Mohon maaf saja, kalau ndalah tak fungsional lagi aja lah, mendingan santai ambil praktek doma. Intinya satu, saya tidak mau mendengar orang masuk puskesmas gara-gara hanya urusan sampai kurang KTP, sampai kurang ini, atau tidak bisa untuk ke rumah sakit, misalkan ini sudah pegang kartu BPJS, sudah penuh kamar saya. Saya dulu punya ide untuk bukan yang online itu. Jadi kalau rumah sakit di sini call center. Dulu saya kayaknya sebelum pilkada itu saya minta itu, tolong dibuat call center, artinya bahwa rumah sakit satu dengan rumah sakit lain ini adalah terintegrasi. Tolong jangan mengkhianati ikrar sumpah janji kita. Dan saya nyatakan dibuka untuk ini. Terima kasih. Saya ucapkan mudah-mudahan Pak Dinas beserta sejajarannya ini nanti semuanya akan jauh lebih baik untuk melaksanakan tugas di masa-masa yang akan datang. Saya